Udah ya? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 3, bagian Workspace. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Bernardina Riantia Putri dengan NPM 23170510006. Saya Deriana Yustitia dengan NPM 23170511110. Nama saya Fajria Indriani dengan NPM 23170510116. Perkenalkan, nama saya Amala Ratri Nugraheni dengan NPM 23170511007. Perkenalkan, nama saya Syauki Rahmat dengan NPM 2317051084. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakat Tawakal dengan NPM 2017051085. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin dengan NPM 2317 05 10 40. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi utama itu perkenalan Logstash. Logstash itu merupakan sebuah tools open source yang digunakan sebagai data processing pipeline dalam sistem big data. Jadi peran Logstash ini adalah sebagai jalur pemrosesan data, mulai dari mengambil data mentah dari berbagai sumber, memprosesnya hingga mengirimnya ke sistem tujuan untuk dianalisis lebih lanjut. Yang membuat Logstash ini berbeda itu adalah kemampuannya menangani data dalam jumlah besar sekaligus dengan format yang beragam, baik itu data terstruktur, semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Fungsi utama Logstash belum tadi. PPT ya. Lalu tiga fungsi utama Logstash yaitu yang pertama collect atau mengumpulkan data dari berbagai sumber. Kedua proses, yaitu memproses data agar lebih terstruktur. Lalu forward, yaitu mengirimkan data ke sistem tujuan. Lanjut, saya akan menjelaskan posisi Logstash dalam ekosistem yang lebih besar yaitu ELK Stack. Jadi Logstash merupakan salah satu komponen utama dalam ELK Stack yang terdiri dari Elasticsearch, Logstash, dan Kibana. Masing-masing komponen punya peran tersendiri. Yang pertama, Logstash itu bertugas mengolah data dan mengintegrasikan data. Lalu Elasticsearch bertugas menyimpan dan melakukan indexing. Lalu yang terakhir, Kibana bertugas memvisualisasikan data. Alur sistemnya dimulai dari data masuk, diproses oleh Logstash, lalu disimpan di Elasticsearch dan ditampilkan di Kibana. Next. Ya, jadi di sini dapat dilihat diagram di layar. Logstash berada tepat di tengah-tengah sebagai jembatan antara sumber data mentah dan analitik. Jadi tanpa Logstash, data dari berbagai sumber tidak bisa langsung masuk ke Elasticsearch dengan rapi dan tidak bisa ditampilkan di Kibana. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Next. Materi selanjutnya yaitu tentang pengembang atau organisasi dari tools Logstash itu sendiri. Pada slide ini tuh dijelaskan bahwa Logstash itu merupakan tools open source yang awalnya tuh dikembangkan oleh Jordan Cecil untuk dengan tujuan untuk membantu pengolahan data log dari berbagai sistem. Dalam konteks big data tuh sebelumnya, sudah ada beberapa tools seperti Syslog, Raislog, dan Splunk, namun tools tersebut memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas, integrasi, serta pengolahan data yang terstruktur. Oleh karena itu, Logstash juga hadir dengan konsep data pre-processing pipeline yang lebih terorganisir, sehingga mampu mengolah data dari berbagai sumber secara lebih efisien. Seiring berkembangnya kebutuhan big data itu sendiri, Logstash kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh
Envy dan menjadi bagian dari ELK Stack. Dukungan dari Elastic serta komunitas open source itu membuat Logstash terus berkembang dari segi fiturnya, performa, skalabilitas, sehingga banyak juga digunakan dalam sistem big data yang modern. Next. Oke, selanjutnya di sini terdapat masalah yang diselesaikan. Dalam slide ini tuh membahas berbagai permasalahan utama dalam arsitektur big data, khususnya terkait pengolahan data. Data biasanya berasal dari berbagai sumber seperti server, database, API, dan IoT dengan format yang tidak seragam dan seringkali masih berupa data yang tidak struktur. Hal ini juga menyebabkan kesulitan dalam proses integrasi dan analisis data. Selain itu juga sistem menghadapi tantangan dalam pemrosesan data secara real-time serta distribusi data ke berbagai sistem tujuan. Logstash juga hadir sebagai solusi dengan menyediakan kemampuan data ingestion untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, data transformation untuk mengolah dan menstrukturkan data, serta distribusi data secara otomatis ke sistem tujuan. Dengan demikian, Logstash itu membantu menyederhanakan proses pengolahan data yang kompleks menjadi lebih terintegrasi dan efisien. Next. Oke, selanjutnya ada cara kerjanya. Di sini dijelaskan bahwa Logstash itu mendukung 3 metode pemrosesan data dalam sistem big data, yaitu yang pertama ada batch, streaming, dan hybrid. Untuk batch processing itu sendiri merupakan metode pengolahan data dalam jumlah yang besar sekaligus dalam satu waktu. Biasanya digunakan untuk data yang historis seperti log lama. Selanjutnya ada streaming processing, itu merupakan metode pemrosesan data secara real time, di mana data harus diproses saat masuk ke dalam sistem tanpa harus menunggu akumulasi data. Metode ini tuh sangat penting untuk monitoring sistem secara langsung. Lalu yang terakhir ada hybrid processing, itu dikombinasi antara batch dan streaming yang sebelumnya, itu di mana sebagian data itu diproses secara real time dan sebagian lainnya juga diproses secara berkala dalam jumlah yang sangat besar. Dengan dukungan dari ketiga metode ini, Logstash itu bisa jadi fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan sistem, baik untuk analisis data historis maupun monitoring secara real time. Oke, selanjutnya. Oke, di sini terdapat gambaran dari konsep proses streaming atau yang terakhir dalam sistem big data itu. Berdasarkan ilustrasi ini, alur data itu dimulai dari aktivitas pengguna atau user click, kemudian data dikirim melalui sistem Kafka, lalu diproses menggunakan tools seperti Flink atau Spark Streaming, dan akhirnya itu ditampilkan dalam bentuk dashboard. Dalam konteks ini tuh Logstash berperan sebagai bagian dari pipeline yang memproses data secara real time, sehingga sebelum dikirim ke sistem penyimpanan seperti Elasticsearch, keunggulan utama dari streaming processing itu sendiri adalah kemampuannya untuk memproses data secara langsung saat datanya sudah masuk, sehingga sangat efektif untuk kebutuhan monitoring, deteksi error, dan analisis yang cepat. Logstash juga mendukung pendekatan ini dengan mampu mendeteksi perubahan data secara langsung, misalnya ketika ada log baru, sehingga data dapat segera diproses dan dikirim ke sistem tujuan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu komponen utama. Logstash bekerja menggunakan konsep pipeline yang terdiri dari 3 komponen utama. Setiap komponennya itu memiliki peran penting dalam memastikan data dapat diproses dengan baik. Nah, komponen utama itu ada input. Input itu mengambil data dari berbagai sumber seperti file, database, atau API. Filter, yang kedua itu filter, memproses data melalui filtering dan parsing untuk membuat data lebih terstruktur. Yang ketiga itu ada output. Output itu mengirimkan data ke sistem tujuan seperti Elasticsearch
Nah, ada alur pipeline. Alur pipeline itu dari data sort, dia ke input. Setelah di input, dia akan difilter. Habis difilter, dia akan mengeluarkan output. Setelah itu, dia ke storage. Next. Nah, ini gambaran komponen utamanya. Nah, dia dari data sort, dia masuk ke long test pipeline yang di dalamnya itu ada input, filter, sama output. Nah, ini akan menghasilkan Elasticsearch. Next. Nah, fungsi dan layar big data-nya itu, fungsi utama long test, mengumpulkan data dari berbagai sumber, memproses dan membersihkan data, mengirim data ke sistem penyimpanan, mendukung pemrosesan real time. Nah, kalau posisi dalam layarnya itu data injection layar dan data processing layar. Long test itu berfungsi sebagai penghubung antara data mentah dan sistem analitik. Next. Nah, ini gambaran dari fungsi dan layar big data itu. Di sini ada injection, terus ada processing, storage, dan terakhir itu dia di analitik. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, di sini Logtest memiliki beberapa fitur utama yang mendukung fleksibilitas dan efisiensi dalam pengolahan data big data. Yang pertama, multi-input dan output yang mendukung berbagai sumber data dan mengirimkannya ke berbagai tujuan. Lalu ada real-time processing, artinya data bisa diproses secara langsung. Kemudian, plug-in based arsitektur yang membuat Logtest mudah dikustomisasi sesuai kebutuhan sistem. Selain itu, ada data transformation untuk mengubah data menjadi lebih terstruktur. Dan yang terakhir, scalability, di mana Logtest mampu menangani data dalam jumlah besar. Fitur ini membuat Logtest cocok untuk digunakan dalam sistem berskala besar. Lalu selanjutnya. Jadi di sini ada studi kasus untuk monitoring dan analisis log server berbasis website secara real time. Jadi studi kasus ini itu membahas penggunaan Logtest untuk monitoring log server website secara real time menggunakan dataset web server access logs dari Kaggle. Dataset ini berisi aktivitas pengguna seperti akses halaman, request, seperti get atau post, serta status respon server. Untuk permasalahan utama itu sendiri, di sini ada 5. Yang pertama ada data log dalam jumlah yang besar dan tersebar. Yang kedua, ada format data yang tidak terstruktur. Yang ketiga, ada sulitnya untuk melakukan monitoring secara real time. Yang keempat, sulitnya untuk mendeteksi error seperti status 404 atau 500. Dan yang terakhir atau yang kelima, tidak adanya visualisasi data. Untuk solusi tersendiri, di sini menggunakan Logtest berfungsi untuk mengumpulkan dan memproses data. Yang kedua ada Elasticsearch untuk menyimpan dan mengindeks data, dan yang terakhir menggunakan Kibana untuk menampilkan data dalam bentuk dashboard. Untuk alur proses sistem yang tersendiri, proses pengolahan data ini dilakukan dalam pipeline Logtest yang berisi input seperti membaca data dari dataset, kemudian filter, yaitu untuk memproses data seperti parsing dan filtering, dan juga output, yaitu mengirim data ke Elasticsearch. Jadi data kemudian divisualisasikan di Kibana. Untuk hasil yang diperoleh tersendiri, sistem monitoring itu menjadi lebih efektif. Selanjutnya ada data log dapat diproses secara real time. Yang ketiga, error dapat dideteksi lebih cepat. Yang keempat, data menjadi lebih terstruktur. Yang kelima, proses analisis menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir, tersedia dashboard untuk monitoring. Jadi di sini ada use case tersendiri, yang dimana seperti yang ditampilkan, di sini memiliki 3 aktor utama, yaitu admin sistem, log server, dan juga tim IT. Untuk admin sistem tersendiri, dia itu bertugas untuk mengelola keseluruhan proses monitoring log, seperti mengelola pipeline, menyimpan data log, mengirim data, dan juga menyimpan dan mengindeks data di Elasticsearch.
Yang kedua ada log server. Log server ini merupakan sumber data log dari website atau server aplikasi. Log server itu mengirimkan data aktivitas sistem ke dalam sistem monitoring. Seperti menyimpan data log dan juga menampilkan data pada dashboard Kibana. Dan yang terakhir ada aktor tim IT. Tim IT itu merupakan sistem untuk melakukan pemantauan dan analisis log secara real time. Tim IT tersendiri dapat yang pertama menampilkan data pada dashboard Kibana. Yang kedua menganalisis data log secara real time. Untuk urutannya seperti yang sudah diterapkan dari atas ke bawah. Seperti yang pertama mengelola pipeline Logstash menggunakan Logstash, lalu menyimpan data log dan memproses data log. Setelah diproses, data akan dikirim ke Elasticsearch, lalu disimpan dan juga diindeks, lalu dikirimkan ke Kibana untuk menampilkan data pada dashboard. Dan yang terakhir menganalisis data log secara real time. Next. Untuk kelebihan dan kekurangannya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari Logtest. Untuk kelebihannya, Logtest fleksibel dalam integrasi data, mendukung pemrosesan secara real time, mudah terhubung dengan ELK stack, dan mampu mengubah data menjadi lebih terstruktur. Sedangkan kekurangannya, Logtest membutuhkan research yang cukup besar seperti memori dan CPU. Konfigurasi awalnya cukup kompleks bagi pemula dan perlu optimasi untuk menjaga performa tetap stabil. Next. Izin share screen. Jadi untuk demo ini pertama itu kita itu bakal ngejalanin pertama itu di sini saya ngejalanin itu Elasticsearch-nya dulu. Itu bisa dari kita masuk ke file untuk Elasticsearch itu, kemudian masuk ke bin-nya. Ntar di bin itu bakalan ada elasticsearch.bat. Nah itu bisa aja dijalanin aja langsung lewat terminal dengan cara elasticsearch.bat. Kemudian kita bakalan dapat localhost dari Elasticsearch itu sendiri, namanya itu localhost _2 9200. Nah di sini itu nampilin kayak, nah contoh di sini ada nama laptopnya, kemudian pas tag namanya itu Elasticsearch. Terus setelah itu kita itu ngejalanin Kibana. Itu sama aja kayak Elasticsearch tadi, masuk ke dalam file bin, kemudian jalan aja kibana.bat. Kibana itu masuknya ke localhost 5601. Kemudian setelah dari Kibana baru ngejalanin Logstash-nya. Logstash itu bisa kita jalanin sama aja, tapi di sini ada tambahan. Di sini menggunakan Logstash.bat minf itu terus manggil di mana config Logstash-nya itu sendiri. Contoh di sini config Logstash itu ada di folder config, yang mana isinya itu file-file untuk config-nya. Contoh di sini untuk input, terus filenya, berarti kita bakal ngebuka filenya, terus path itu tempat di mana lognya itu berada. Kemudian start positionnya itu beginning, jadi mulai dari awal. Terus di sini ada filter itu jadi kita bakal ngebagi mereka, mecah mereka dari jadi ada client IP, timestamp, kemudian outputnya itu bakalan dimasukin ke localhost 9200 tadi. Kemudian indeksnya ini log demo, karena ini sebenarnya nggak harus log demo, tapi dibuat log demo karena untuk memudahkan aja. Kemudian untuk isi dari log.txt itu sendiri, karena ini nggak ada sistemnya tersendiri, jadi di sini contohnya
hanya manual aja dulu, tapi bisa kasih dikembangin lebih lanjut. Contoh di sini isi dari datasetnya, di sini ada IP, kemudian ada timestampnya, tanggal, kemudian ada get, terus home, terus ada apa sih ini? Kayak misal kalau ada error itu 200, terus di sini ada Mozilla 5.0. Nah, dari logstash.txt ini bakalan ditransfer ke Elasticsearch itu sendiri. Elasticsearch itu contoh di sini kalau kita buka bentar. Contoh di sini, misal kita ada logstash, logdemo, search, pretty. Aduh. Nah, di sini dia bakal nunjukin file-file yang udah masuk ke dalam Elasticsearch itu. Contoh di sini ada indeksnya, logdemo, client IP-nya, message-nya, HTTP version-nya, karena kan tadi kita buat filternya. Terus jadi ini semua ada dari logstash.logtxt tadi. Kemudian dari Elasticsearch ini bakalan dimasukin ke Kibana. Caranya itu dari home kita bisa ke discover. Nah, dari sini kita bisa masukin, kalau belum muncul kita bisa add field, bukan Pak, bisa find data view. Nah, kan kita namain indeksnya tadi logdemo. Nah, kalau udah, ntar dia bakal muncul seperti ini. Tuh. Jadi ada timestampnya, kemudian nah di fieldnya ini bakalan ada, karena kan tadi udah kita filter, jadi dia bakalan ada contoh di sini ada HTTP version, ada timestamp, ada client IP, ada event original, ada message. Contoh di sini tuh message-nya ada seperti ini, client IP-nya. Dah, untuk demonya mungkin seperti itu aja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulannya, Logstash merupakan tools open source yang berperan penting dalam sistem big data, khususnya pada proses data ingestion dan data processing. Logstash mampu mengolah data log dari berbagai sumber menjadi lebih terstruktur dan siap dianalisis. Hasil implementasinya yang pertama, data log berhasil diproses secara real-time, data tersimpan di Elasticsearch, kemudian data dapat divisualisasikan di Kibana, dan dapat mempermudah monitoring dan analisis sistem. Dengan integrasi ELK-Stack, Logstash menjadi solusi efektif untuk pengolahan dan analisis data log dalam skala besar. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 3 tentang Logstash. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.